Dengan konvensi itu bahwa tugas negara adalah mencari. Selama belum ditemukan nasibnya, mereka tidak boleh dinyatakan meninggal atau mati. Makanya kita tidak menyatakan almarhum Wijitukul. Teman-teman ini boleh lihat menarik dari tadi kaosnya, saya perhatiin kaosnya. Selama kasus pelakunya belum diadili, belum diselesaikan, selama itu pula pelakunya akan dihantui. Ini cermin Wijitukul, ini Prabowo, dan Prabowo akan tetap dihantui oleh dosa-dosa masa lalunya. Sembako melimpah, harga murah. Lanjutkan. Guys, gua kedatangan tamu yang keren banget. Aktivis 98, ini sekjen PRD pertama. Oh, ini pejuang tangguh nih. Tapi ada yang menarik nih. Akhir-akhir ini, baru-baru ini, keputusan DKPP yang menyangkut beliau juga nih. Yuk, kita kenalin ya. Bang Petrus, selamat datang di belak-belakan. Bang, kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol, isu terakhir dulu deh, mengenai keputusan DKPP. Ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Betul, itu gimana sih ceritanya? Ya, di DKPP itu kan gugatan kode etik penyelenggara pemilu ya. Ya. Artinya etika seperti ketika MK waktu itu melakukan sidang etika kepada ketua MK. Sebenarnya seperti itu juga, artinya kami melakukan aduan. Sebenarnya ada beberapa langkah terhadap KPU, selain aduan etika, kode etik, kami juga melakukan gugatan perdata, juga mengajukan gugatan PT UN. Jadi secara hukum. Yang PT UN itu kami ditolak. Bukan, alasannya pasti bukan ranahnya mereka untuk menyidangkan. Tidak mempunyai wewenang untuk memperkarakan ini kasus itu. Tetapi yang perdata kami diterima dan sudah masuk sidang keempat. Jadi yang kami gugat adalah KPU karena kami anggap ketika menerima Gibran sebagai cawapres itu belum merevisi keputusan lama. Nah, keputusannya masih minimal usia capres dan cawapres adalah 40 tahun. Betul. Keputusan MK nomor 90 itu belum dijadikan peraturan baru, artinya belum ada revisi. Kami anggap perbuatan melawan hukum. Masuk, diterima, dan kami juga, Jokowi kami ikut sertakan sebagai tergugat juga. Ikut serta, dan sidangnya sudah 3 kali dan akan diundur seminggu setelah ini akan ada sidang lagi. KPU, terus Ketua MK secara pribadi, Anwar Usman dan Pratikno sama Jokowi. Dalam konteks etika kami melihat bisa dong, itu melanggar pedoman yang dikeluarkan oleh DKPP ya kan. Kalau tidak salah peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, pedoman ada prinsip-prinsip di situ. Soal salah satunya kepastian hukum, soal profesionalitas,
soal keterpihakan kan, tidak boleh berpihak kan, tidak boleh mementingkan kelompoknya dan sebagainya. Kami adukan dan diterima. Sayang media tidak terlalu tertarik. Kami undang rata-rata 2-3 media yang hadir ya kan. Kedua, publik juga tidak membicarakan ya kan, terlalu fokus. Padahal itu ada satu fakta di mana KPU melakukan pelanggaran kode etik beberapa. Bahkan di situ tidak menjalankan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Diterima dan di sidang rame, di sidang itu sampai kami harus berhadapan-hadapan dengan ketua KPU dan anggota KPU dalam ruang itu. Di sidang betul-betul secara kode etik. Kami juga bisa mampu menghadirkan saksi, menghadirkan saksi ahli, ya kan? Dan sebenarnya kami ini ada 4 pihak. Perkara 135, 136, 137, 141. Ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Riau, ada yang dari Tapos, ada dosen, ada ibu rumah tangga. Dan kami sendiri, adalah 3 aktivis pro demokrasi yang dulu terlibat aktif dalam proses meruntuhkan Orde Baru, diktatoran Orde Baru ya. Terus kami memberi kuasa hukum kepada TPDI Jilid 2. Kenapa TPDI Jilid 2? Karena ada TPDI Jilid pertama. TPDI Jilid kedua tidak ada hubungannya dengan partai politik, tapi kami ingin membangun, kata TPDI ketuanya Patra Ginting, dia mantan ketua YLBI. Dia mantan ketua YLBI, mungkin setelah Munarman atau sebelum, saya lupa ingat. Kayaknya setelah Munarman. Terus jadi berdebat di situ, ada saksi ahli yang betul-betul bisa menerangkan secara keilmuan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan itu serius ya kan. Seperti apa? Lupa menjadi perhatian publik, lupa menjadi perhatian jurnalis ini. Tapi minimal itu ada empat orang kan, berarti yang concernnya sama kan, berarti 4 pihak ya. 4 pihak. Ada 4 perkara masuk ya kan, dijadikan dengan satu. Substansinya sama. Berarti kan sebenarnya concern bahwa orang melihat itu terjadi pelanggaran bukan Bang Petrus dan teman-teman bertiga aja kan, tapi ternyata ada yang lain-lain kan gitu kan. Iya. 4 perkara diajukan. Jadi sebenarnya sangat menarik karena di situ ada perdebatan-perdebatan soal fakta, soal dengan saksi ini tentu pendekatan teoritis ya, pendekatan keilmuan dan sebagainya. Dan pada sidang pertama malam harinya 3 komisioner DKPP HP-nya diretas serentak. Ya, ketua DKPP tidak menyatakan bagian dari intimidasi, tetapi kami melihat dari intimidasi karena perkaranya masuk ini. Sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah situasi banyak intimidasi kepada penyelenggara pemilu, kepada peserta pemilu, dan kepada masyarakat pemilih dan sebagainya kan, para pendukung paslon. Tapi DKPP berani memasukkan itu menjadi bagian proses sidang kode etik. Yang saya mau tanyakan adalah, ketua KPU kan pada waktu itu kan hadir kan? Ya, hadir. Menyatakan apa? Di dalam sidang itu alasannya si Hasyim Asyari itu seperti apa? Dia menyatakan bahwa KPU sudah melakukan revisi keputusan
MK nomor 90. Ya, dia jawabannya seperti itu, bahwa dia sudah melakukan revisi, sudah konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat ya kan, dan peraturan itu sudah diundangkan pada tanggal 3 November. Nah, pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Kemenkumham dalam forum pengadilan kode etik itu, apakah PKPU yang baru nomor 23 pengganti yang lama 19 apakah bisa berlaku surut? Karena begini, Prabowo Gibran itu mendaftar pada tanggal 25 hari terakhir ya, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Peraturannya kan belum masih peraturan yang lama itu. Nah, bahkan di media bisa kita saksikan Ketua KPU menyatakan tidak perlu ada revisi, keputusan MK harus sejak diumumkan berlaku. Tidak ada halangan apapun bagi Gibran untuk mendaftar. Bahkan cukup dengan surat edaran kepada ketua-ketua partai untuk mendominasi keputusan MK bahwa bisa melakukan proses pendaftaran. Itu kan muncul di permukaan. Dan fakta-faktanya kan banyak pihak yang mengkritik waktu itu. KPU, ayo direvisi, nanti ada problem-problem di kemudian hari, termasuk Yusril Issa Mahendra yang waktu itu sehari setelah MK memutuskan, kan belum ada keputusan Koalisi Indonesia Maju soal Gibran dimajukan. Beliau kan masih berharap. Waktu itu mengatakan harus ada proses revisi dan bertemu dengan parlemen, dan waktu itu parlemen juga mengatakan Habibur Rahman, wakil ketua Komisi 3 ya. Parlemen biasa itu waktu reses juga bisa diundang cabut dari reses untuk membicarakan hal-hal yang penting gitu, itu sudah biasa. Tapi tidak konsultasi kan tetap akhir ya? Atau konsultasi? Bukan, konsultasi tetapi kan rangkaian pendaftaran Cawapres kan tanggal 25. Iya. Ya. Selesai tanggal 25. Betul. Di luar tanggal itu kan ya bisa orang mendaftar. Mendaftar lagi, betul. Ya kan, sudah tingkat waktunya. Iya. Itu kan belum ada proses bertemu dengan parlemen dan sebagainya. Belum. Peraturannya masih yang makanya masih lama. Harusnya peraturan lama, mereka tidak bertemu parlemen, harusnya ditolak. Itu harusnya dia. Berakasnya dikembalikan, ya kan? Iya. Loh, umurmu belum cukup 40 tahun kan? Iya. Keputusan MK yang melakukan perubahan keputusan itu kan belum dibuatkan peraturan. Betul. Undang-undang pemilu kan menyatakan kalau mau merevisi ya harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat kan. Oke. Nah sekarang gini, kita maju selangkah lagi dengan keputusan akhir-akhir ini nih DKPP yang memutuskan bahwa ada pelanggaran berat, iya kan? Nah, harapan dari Bang Petrus dengan TPDI Jilid 2 itu seperti apa sih dengan keputusan ini? Ya, satu ya, yang pertama langkah kami sudah menyurati beberapa pihak, termasuk KPU, Bawaslu ya, suratnya belum kita kirim tapi draftnya sudah ada, meminta Ketua KPU berinisiatif mengundurkan diri. Oke. Ya kan? Apa sebabnya, Pak? Diri karena sudah beberapa kali mendapat
teguran keras terakhir. Oke. Kami menyurati agar secara legowo mengundurkan diri. Karena menjaga marwah KPU sebagai penyelenggara memang harus betul-betul tertib di dalam menjadi penyelenggara pemilu, profesional, tidak berpihak dan sebagainya kan, mengindahkan undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Itu kan perintah ya kan. Kedua menyurati DKPP loh. Kan harusnya saat itu juga ketua KPU diberhentikan secara tetap. Karena sudah beberapa kali mendapat teguran keras ya kan. Dan menyurati tentunya Bawaslu pemberitahuan tentang kami meminta agar ketua KPU itu diberhentikan secara tetap seperti tuntutan kami kepada DKPP, aduan kami. Kan tidak dipenuhi kan. Kita semua, ya ketua ya komisioner yang lain berhentikan, diganti yang baru, disegarkan yang baru. Ya kedua, sebenarnya sudah banyak persoalan etika dan hukum, dimulai dari keputusan MK ya kan, di mana jelas-jelas MK memberi sanksi bahwa ketua MK melakukan pelanggaran etika berat. Ya. Di situ juga dinyatakan ada situasi intervensi di luar kekuasaan MK kan. Dan hakim-hakim MK yang lain kan juga memberi satu fakta ke publik bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang luar biasa selama proses. Di keputusan sebelumnya menyatakan itu adalah kebijakan hukum terbuka yang wewenangnya ada di DPR, tetapi tiba-tiba berubah dengan formulasi simsalabim yang terakhir ya kan, gugatan yang terakhir kok tiba-tiba berubah. Semua itu kan diungkap secara terbuka dan itu banyak pihak termasuk ahli hukum tata negara kan menyatakan itu ada persoalan besar, bukan hanya soal etika semata tetapi soal nepotisme ya kan, bahwa itu adalah dalam kerangka memuluskan Gibran menjadi cawapres dan sebagainya. Kami berharap banyak persoalan-persoalan ini ya parlemen mencoba membangun inisiatif untuk melakukan hak angket, hak bertanya ya kepada pemerintah, karena semua ada dalam genggaman penguasa, dalam hal ini Presiden Jokowi. Seperti itu ya, karena kita kepingin masyarakat sipil ini menjaga proses demokratisasi yang sudah direbut. Harusnya prosesnya sekarang mematahkan demokrasi, tetapi justru sekarang dibajak, mau ditarik garis mundur kan, dan banyak pihak termasuk praktisi maupun dosen-dosen, guru-guru besar kan sudah memberi satu peringatan. Kembali ke koridor demokrasi, ini sudah jauh melenceng dari relnya. Cita-cita 98 lah, cita-cita. Sekarang yang bisa melakukan agar ini menjadi sesuatu yang tertib, ya parlemen. Parlemen dalam hal ini DPR bisa melakukan hak itu. Pemilu tetap jalan, elektoral tetap jalan, tetapi proses di parlemen juga tetap jalan gitu. Fungsi pengawasan kepada eksekutif juga jalan. Saya seperti itu. Jadi di samping masyarakat sipil sekarang banyak membangun satu komitmen untuk
ya memberi sinyal kepada Jokowi, jangan hentikan, jangan melakukan kebijakan-kebijakan yang melenceng dari koridor demokrasi, mencederai demokrasi. Bahkan pelanggaran-pelanggaran HAM juga mulai terjadi, intimidasi, penangkapan, beberapa orang menjadi tersangka, ya kan. Saya pikir intimidasi seperti taruhlah di Gunung Kidul. Ya. Dari cerita salah seorang pengurus partai politik di sana, kendaraan lapis baja dan sebagainya dipamerkan, dipertontonkan kepada masyarakat, intinya ingin memberi satu rasa takut agar mereka mau mencopot bendera dan sebagainya. Saya pikir itu ini kalau dibiarkan nanti bisa terlalu jauh lagi masuk ke dalam proses politik ala Orde Baru ya. Tentunya tidak sama dengan Orde Baru, tetapi bisa jadi kalau dibiarkan dan kita tidak bergerak, masyarakat sipil tidak bergerak, parlemen tidak bergerak, bisa ke arah sana. Bang, Abang sendiri takut nggak kita akan kembali ke Orde Baru? Karena ini kan banyak teman-teman kita juga, apalagi yang masih usia-usia muda, usia milenial ke bawah, mereka tuh nggak kebayang, Bang, sampai penculikan pun mereka anggap itu seolah-olah gimmick pemilu aja, Bang. Itu ya, kan menyedihkan. Kekhawatiran itu ada, kita kembali ke arah sana, makanya banyak orang sekarang mulai konsen bergerak membangun satu kolaborasi ya atau koalisi untuk memperingatkan kondisi-kondisi ini. Apalagi kita prihatin justru para aktivis 98 sekarang berbicara kepada publik yang ditujukan ke generasi Z, bahwa penculikan itu ya sesuatu yang lumrah-lumrah saja, karena itu menjadi tugas negara ketika stabilitas politik menuntut aparatur seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Budiman Sujatmiko, teman satu sel saya. Itu gimana? Dia dulu ketua umum PRD, saya sekjennya, menyatakan itu sama saja dia memanipulasi sejarah. Apa yang dilakukan oleh Prabowo saat itu sesuatu yang di luar koridor sama sekali, melakukan pelanggaran HAM berat, karena penculikan itu banyak unsur pelanggaran HAM-nya, bukan hanya menangkap orang, tetapi menyiksa, mengintimidasi. Itu dilakukan dalam proses penculikan, dan sekarang muncul 3 buku yang mencoba mengisahkan kasus penculikan, dan salah satu bukunya ingin menceritakan bagaimana sisi korban, bagaimana diculik itu adalah sesuatu yang luar biasa yang melawan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti diceritakan dalam buku yang diterbitkan oleh Imparsial, disetrum, digebukin setiap hari, ya kan, disuruh tidur di balok es. Ya kan? Bahkan penculikan tahun 98 yang korban-korbannya adalah PRD dan Pius Lustris Lanang Desmond, itu ditemukan fakta bahwa di situ menemukan korban yang sudah ditahan 10 bulan. Sebelum jadi selama 10 bulan itu dia ditahan di situ tanpa pengadilan, tanpa apa-apa. Iya, itu kan ya penyiksaan dan sebagainya. Iya. Nggak habis pikir, kenapa harus diperlakukan seperti itu seseorang yang ditahan cukup lama dan nggak kembali juga. Orang tuanya menyatakan nggak kembali. Sampai hari ini? Ya? Sampai hari ini? Iya, sampai hari ini. Dan dia menjadi
13 aktivis yang sampai Hilang. hari ini dinyatakan Masih hilang. Siapa itu Bang? Kalau biar teman-teman juga tahu bahwa sebenarnya memang ada kan kejadian-kejadian. Ya, Yani Afri namanya, dan sopirnya Sony, dia aktivis PDI Megawati, pro Mega lah ya. Di situ diceritakan oleh Pius, oleh Desmond, oleh Waluyo Jati, oleh Faisal Reza, dan berkasnya ada di Pom Abri. Di berkas mereka. Oh mereka di berkas? Ya di berkas waktu itu. Pak Samsul Jalal waktu itu yang jadi pom. Sekarang nggak bisa menolak dong. Kalau mereka ada yang merapat ke Prabowo kan nggak mau bercerita sekarang. Iya. Tapi berkasnya ada. Fakta-faktanya ada, medianya juga ada, gitu. Bisa kita bisa telusuri. Itu bertemu dengan orang yang sudah diculik 10 bulan. Sudah diculik 10 bulan lamanya tidak dikembalikan. Nah, sekarang di mana? Nah, Pak Petrus, sorry saya potong. Jadi kalau menurutnya Pak Petrus nih, Apa? kalau menurut Pak Petrus, menyakitkan nggak kalau ada orang yang komentar bahwa itu HAM itu isu 5 tahunan. Nah, aksi Kamisan di depan istana pun juga seperti dicibir orang. Nah, seperti ini cuma jualan HAM. Menurut Pak Petrus gimana? Kalau Ya, komen-komen orang-orang seperti itu tuh? yaitu narasi-narasi yang sifatnya by design. Artinya untuk mendekonstruksi perjuangan-perjuangan para keluarga korban, perjuangan-perjuangan teman-teman korban, perjuangan-perjuangan dari pegiat HAM, perjuangan-perjuangan dari kami ex-PRD yang masih punya utang terhadap masa lalu untuk mencari keberadaan kawan kami yang saat ini nasibnya belum ada. Perlu dipahami, kasus penculikan tidak boleh kadaluarsa, tidak bisa kadaluarsa. Itu yang menyatakan PBB. Ada konvensi internasional anti penghilangan paksa yang menyatakan selama negara tidak bisa menemukan korban, tidak bisa memastikan keberadaan korban, selama itu pula kasus pelanggarannya dinyatakan masih berlangsung. Sampai kapanpun kalau belum ada proses pengadilan, kasus penculikan itu tetap bisa diungkap. Nah, sekarang sudah 25 tahun tetap Susah. dengan konvensi itu bahwa tugas negara adalah mencari. Selama belum ditemukan nasibnya, mereka tidak boleh dinyatakan meninggal atau mati. Makanya kita tidak menyatakan almarhum Wisidukul. Teman-teman ini boleh lihat menarik dari tadi kaosnya, saya perhatiin kaosnya. Selama kasus pelakunya belum diadili, belum diselesaikan, selama itu pula pelakunya akan dihantui. Ini cermin Wisidukul, ini Prabowo, dan Prabowo akan tetap dihantui oleh dosa-dosa masa lalunya. Bang Petrus, keputusan DKP sendiri kan sebenarnya agak jelas, tapi apakah itu nggak bisa bantu mengungkap, karena ini kan sebenarnya udah bicara kemanusiaan kan untuk menemukan teman-teman kita yang masih hilang ini kan? Oh, maksudnya bukan DKPP, Dewan Kehormatan DKP, Perwira. Dewan Kehormatan Perwira ya, DKP ya, tahun 98. Ya itu sudah jelas-jelas ya. Sudah jelas-jelas bahwa Prabowo mengakui melakukan penculikan. Jelas-jelas Dewan Kehormatan Perwira juga memberi kesimpulan bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penghilangan paksa aktivis. Penghilangan paksa aktivis nih ya? Ya, udah dinyatakan, dan karena itu dia diberhentikan dari dinas kemiliteran. Dan Komnas HAM juga sudah menyelesaikan penyelidikan. Tinggal kemauan dari Kejaksaan Agung dikembalikan terus-menerus. Keluarga korban juga karena situasinya nggak jelas mendorong parlemen untuk segera mengeluarkan satu kebijakan. Tahun 2009
diketahui pansusnya oleh Effendi Simbolon, berhasil menyelesaikan satu rekomendasi yang diterima oleh rapat paripurna. Rekomendasi DPR tahun 2009 tentang kasus penghilangan paksa. Salah satunya meminta agar Presiden Republik Indonesia menyelenggarakan pengadilan HAM ad hoc. Ya kan? Ya. Kedua, membentuk tim dari berbagai lembaga Ya. negara untuk mencari aktivis yang belum jelas nasibnya. Ketiga, merehabilitasi dan kompensasi terhadap keluarga korban. Yang keempat, agar kasus penculikan di kemudian hari tidak terulang lagi, harus meratifikasi konvensi internasional anti penghilangan paksa. Saya pikir jelas ada keputusan-keputusannya dan ya tinggal kemauan pemerintah ya. Dengan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan penuntutan hasil dari penyelidikan Komnas HAM. Toh negara sudah mengakui bahwa kasus penculikan merupakan kasus pelanggaran HAM berat dan oleh karena itu negara mengakui. Tetapi sifatnya non-yudisial. Ya kita kepingin dilanjutkan. Nah, harapannya Pak proses Petrus nih, judicial. harapannya Pak Petrus untuk pemerintahan yang selanjutnya deh, siapapun presidennya. Atau lebih spesifik nih, kalau insya Allah nih 03 menang, harapannya Pak Petrus Dan untuk teman-teman Ya Pak Ganjar dan Mahfud Begini, ini mana? Pak Petrus dan kawan-kawan nih, gitu loh. dalam kampanye pertama kan jelas-jelas di situ Pak Ganjar menyatakan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat ya kan, akan mencari 13 aktivis. Dan secara spesifik juga ketika di Twitter, di X ya, Pak Ganjar saya tanya, tolong carikan Tukul bila menang. Siap Mas, kita catat dan kita akan lakukan. Dan kemarin di GBK, di kampanye akbar, saya diundang ya, saya datang ya sebagai salah satu ex-PRD yang sekarang konsen terhadap kasus penculikan, dan saya cegat Pak Ganjar, Pak kalau menang, Mas kalau menang Tukul dicari ya. Siap Mas, pasti. Saya pikir divisi misi tercantum, divisi misi Pak Ganjar salah satu-satunya paslon tercantum bahwa kasus penghilangan paksa dan pelanggaran HAM yang lain akan diselesaikan. Ya harapannya kalau menang pemerintah ke depan Menjalankan pelanggaran itu. HAM harus diselesaikan karena dia bukan persoalan masa lalu tetapi utang kita terhadap masa depan. Bahwa kita harus membangun peradaban yang mencintai hak asasi manusia, ya. mencintai nilai-nilai kemanusiaan, dan tentunya nilai-nilai demokrasi. Saya pikir seperti ini bukan persoalan dendam tetapi persoalan serius dari peradaban yang ingin kita bangun di Indonesia. Mimpi Kita kita nggak ingin mengulang 98. kembali kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di kemudian hari. Ya, kita mimpi ke depan untuk cita-cita kita 98 lah, reformasi itu kan. Ya, kami sudah melakukan, sudah banyak korban, Ya. dan perjuangan itu bisa terwujud dan prosesnya harus disempurnakan, bukan hanya dipertahankan tetapi dimatangkan menjadi proses bahwa bangsa ini sungguh-sungguh berada dalam rel sistem demokrasi, sistem yang menghargai hak asasi manusia, dan sistem yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan. Seperti itu. Jadi ini bukan persoalan kampanye 5 tahun, tetapi sampai hari ini terus kasus pelanggaran HAM disuarakan, bahkan aksi Kamisan sudah sampai 17 tahun. Wow. Lebih dari 800 kali
para pegiat-pegiat HAM, para keluarga-keluarga korban, para teman-teman keluarga korban berada di depan istana untuk menyerukan agar penguasa ini tidak lalai terhadap janji-janjinya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Betul, itu sampai kapanpun, siapapun presidennya, pasti akan terus ditagih untuk menemukan. Jelas. Jadi bukan Prabowo aja gitu, siapapun presiden ke depan kalau tidak diselesaikan Ya akan terus semakin sulit kalau presidennya Prabowo Subianto yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran HAM. Oke, cakep. Sampai ketemu lagi di Blak-Blakan. Ciao.